Zikir itu artinya mulut menyebut, hati mengingat. Apa artinya? Mulut menyebut, hati mengingat. Yang disebut adalah kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita mengingat. Mengingat siapa? Mengingat istri di rumah? Bukan. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir yang pertama adalah solawat, bukan somat. Zikir yang pertama adalah solawat. Kenapa zikir yang pertama solawat? Karena satu solawat balasannya 30. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan. Amin. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan kesalahan 10 kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Amin. Makanya banyak-banyak bersodakoh. Maka kita berbanyak solawat. Ibu sambil masak sarapan pagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi kita mesti banyak bersolawat. Saya yakin dan percaya ini yang hadir ini bisa tenang walaupun panas terik, karena dulu ibunya waktu mengandung banyak bersolawat. Sekarang banyak perempuan mengandung anaknya nggak bisa tenang karena ibunya menyanyikan lagu Keong Racun Kucing Garong, Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Ya Allah, jadikanlah kami ahli solawat, mulut bersolawat, hati berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lahir anak, solawat. Acara akikah, solawat. Acara nikah, solawat. Acara walimah, solawat. Acara nikah lagi, solawat lagi. Berarti mereka setuju, Pak. Ini kenapa acara di Bone ini tidak dibuat di dalam masjid? Kenapa mesti dibuat di tanah lapang? Jawabannya, masjid tidak muat. Lihatlah umat manusia. Ustadz Abdul Somad, kalau Ustadz jalan di Sulawesi Selatan dari ujung ke ujung, maka orang yang paling lembut adalah orang Bone. Amin. Maka kata kawan saya, sahabat saya, dimarahi orang Bone sama dirayu orang Sidrap. Ustadz lebih baik dimarahi orang Bone. Orang Sidrap itu sahabat saya, saudara kita semuanya. Ini adalah disatukan dengan satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Bone, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Amin. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati periode 2018-2023, mudah-mudahan diberikan amanah yang lebih besar di masa akan datang. Amin. Hadir bersama kita Ketua Panitia keluarga besar dari As'adiyah Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar, dan ini senior-senior saya. Ini ada Ustadz Abdullah Yusuf, orangnya ganteng, kumisnya melintang, tapi beliau sudah menikah, sudah punya istri, tapi baru 1 kali. Di sebelahnya ada Ustadz, ada Ustadz apa namanya? Ada Ustadz Hasbi, itu kakak kelas saya juga. Ini yang mengawal saya kalau saya ke Sulawesi Selatan, itu adalah alumni Al-Azhar Kairo.
yang asli orang Bone. Ini dia namanya Ustadz Rusdi Arif. Ada yang ganteng pakai baju rompi. Pakai baju rompi UAS. Ini Rusdi Arif, kakak kelas saya, senior saya, yang mengawal saya. Pokoknya kalau ada yang mau salaman sama saya, anak laki-laki saya salami. Kalau ada yang perempuan, kata beliau, Ustadz Somad tidak boleh salaman dengan perempuan, sama saya aja. Bapak Ketua Dewan Masjid, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua PC Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah. Ini Ustadz Somad ini tidak adil. Yang disebutnya hanya teman-temannya saja, yang disebutnya disapanya hanya pejabat-pejabat saja. Padahal kami dari tadi yang setia menunggu kena panas. Betul. Allahu Akbar. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kenapa tendanya ini seperti hembus angin? Ada di tengah satu, ada di kiri, ada di kanan. Namanya luar biasa, tamu VVIP. Tapi di belakang. Sabar, sabar. Ini menunjukkan bahwa orang Bone tidak ada yang paling hebat, yang paling mulia. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama panas, semuanya sama-sama haus. Betul? Betul. Kalau tuan ke rumah Pak Daus, Cakep. jangan lupa membawa teman. Cakep. Kalau di antara jamaah ada yang haus, sudah siap mobil kebakaran. Masya Allah. Pemadam kebakaran Kabupaten Bone. Gimana Bapak pemadam Pak Damkar? Sudah siap? Siap. Kalau saya kasih kode, siramkan air. Jadi yang pertama dalam zikir adalah sholawat. Khutbah Jumat menggelegar di masjid. Seandainya khotib lupa mengucapkan sholawat, batal khutbah Jumatnya, menjadi sholat Duhur. Kenapa sholat subuh menjadi sholat zuhur? Seandainya sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tiba-tiba handphonenya bergetar, lupa bersolawat, langsung salam assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya batal karena lupa bersolawat. Andai berdoa Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Amin. Lupa bersolawat, tidak diterima Allah. Maka zikir yang pertama adalah solawat. Ustaz Somad itu zikirnya apa? Saya dari tadi di jalan itu tidur, gelap, hujan, tidur. Lalu kemudian begitu sampai di Bone langsung terjaga, dan pas buka mata kepiting sudah siap. Ada kepiting, ada ikan tuna, ada... nggak usah saya ceritakan nanti meleleh itu. Luar biasa. Barulah saya paham kenapa orang Bone cerdas-cerdas, kenapa tokoh-tokoh nasional banyak dari Bone. Betul? Betul. Karena makanannya bergizi. Panas terik, menggigit dari atas langit. Ini jam genting. Jam 2 ini kan jam genting ini. Orang kalau sudah jam 2 ini tapi di Bone tidak ada yang menguap. Kenapa? Tidak ada yang mengantuk. Kenapa? Karena berdiri. Gimana mau ngantuk berdiri? Kalau saudaraku, kalian di sana berdiri, sesungguhnya saya pun berdiri juga di sini. Mana mobil pemadam tadi kok hilang? Hai guys. Kalau saudaraku di sana kepanasan, maka sesungguhnya kita merasakan panas yang sama. Cuman agak beda sedikit panas kita. Ustadz Somad merasakan panas, saya panas juga. Kenapa Ustadz merasa panas? Karena topinya baru. Ini namanya topi Tobone Reca.
Betul. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad itu kalau tausiah, kami bingung lihat videonya. Di mana-mana sama aja. Bajunya putih, pecinya hitam, kayak nggak pernah ganti baju. Tapi begitu sampai di Bone, orang semua tahu. Yang mana video Ustaz Somad di YouTube ketika di Bone? Gak perlu dengar. Dari bajunya sudah kelihatan. Ketika dia pakai topi rica atau Bone, sampai pakai Songkok reca, Ustaz. songkok reca, songkok reca, dan kain, pokoknya luar biasa lah. Ini nanti kalau saya bawa pulang, ini kopernya harus diikat betul-betul. Jangan sampai dicuri orang. Ini emas semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari yang mulia zikir akbar, berkumpul bersama kita berzikir, maka selesai dari zikir ini apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Oh, ini ada kamera di atas. Angkatkan tangan semua. Angkatkan tangan semua ke atas. Lambaikan tangan semua. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Oke, turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Betul. Apa hubungannya zikir dengan pemilu damai? Menuju pemilu damai. Karena orang yang hatinya tidak berzikir mudah diganggu setan. Pilihan boleh beda, tapi hati tetap berzikir. Nanti kalau ada orang yang ngajak kelahi, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka usirlah dia pakai ayat kursi. Kenapa diusir pakai ayat kursi? Karena sekarang lagi banyak rebutan Kursi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mencalonkan dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden terpilih yang adil dan amanah. Sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada yang nyogok-nyogok ngasih uang, mau terima uangnya? Mau. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Betul. Setuju? Setuju. Pilihlah orang yang adil dan amanah. Orang-orang yang Soleha. soleh, bukan soman. Orang-orang yang memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan Bone di parlemen, di Senayan, supaya uang orang Bone, uang orang Sulawesi Selatan yang diambil ke Jakarta dikembalikan lagi untuk pembangunan jalan kita. Memperjuangkan kita, memperjuangkan Indonesia. Siap jaga Bone? Siap. Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap. Siap jaga Indonesia? Takbir! Allahu Akbar. Ini kenapa suara Ustaz Abdul Somad ini menggelegar? Habis makan sepupu ketupat. Apa namanya tadi Ustaz? Bursa. Buras namanya. Tadi saya makan buras pakai ikan. Dempuk. Hah? Dempuk. Iya, pokoknya itulah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jaga kebersamaan ini dengan banyak berzikir supaya hati kita tenang. Siapa yang mengatakan ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Orang sekarang mencari ketenangan, betul? Uang sudah ada, tidak tenang. Rumah sudah ada, tidak tenang. Mobil sudah ada, tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena semuanya kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, istrinya. Yang lain daripada itu semuanya hutang. Maka yang menenangkan hati adalah memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah hil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah, ringan di lidah, berat di timbangan, disukai Allah.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang mau pakai suara, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya biasanya zikir nggak pakai suara Pak Ustadz. Boleh berzikir nggak pakai suara? Boleh. Boleh. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang berbisik di dalam hatimu. Betul? Kalau ada teman kita zikirnya nggak pakai suara, jangan kita pancing-pancing dia, karena dia berzikir dalam hati. Yang berzikir dengan suara bagus. Yang berzikir, Allah jatuh bunga. Yang berzikir dengan suara bagus. Yang berzikir, kenapa bisa lengket di hati? Karena hati berzikir. Ada limnya. Berzikir dengan suara. Makanya saya kalau jadi imam, saya berzikir dengan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Ustaz Somad berzikir dengan suara? Saya mau mengajarkan makmum di belakang. Mungkin ada makmumnya baru masuk Islam. Mungkin ada makmumnya anak yang baru tobat. Mungkin ada anak-anak yang di kecil tidak tahu bacaan selesai sholat. Pulang dia ke rumah, nanti ibunya nanya, apa kata imam tadi nak? Small. Jangan berzikir terlalu cepat. Jangan sampai nanti dibagikan buku catatan amal kita di akhirat. Yang lain berzikir. Jangan sampai buku kita diberikan, ini catatanmu, kumur. Ham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah lil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap bertasbih? Siap bertakbir? Siap bertakbir? Siap. Walaupun pakai motor anak muda, bunyi knalpotnya gitu. Apalagi ini hari Sabtu. Hari Sabtu, nanti malam. Masya Allah, motornya mulai lewat depan, pas depan rumah, Tapi anak-anak Bone tidak ada yang pacaran, betul? Ya Allah, anak-anak muda Bone yang pacaran, putuskan ya Allah. Amin. Putuskan ya Allah. Amin. Sampai hati Ustaz Abdul Somad. Kenapa Ustaz kenapa hujan lebat turun? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, anak-anak Bone yang sudah putus, nikahkan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3, amin. Anak 5. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda Bone, dia kalau pakai motor, dia bertasbih terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Kenapa dia bertasbih? Karena tertulis di bajunya di belakang, Jaket subuhan. Tertulis di baju kaosnya di belakang, born to ride, ride to Jannah. Jaket turun dari Lahir untuk mengendara Jaket menuju turun surga. dari kita. Bersamamu, Besti. Ya Allah, itu dia baju kaosnya, masya Allah. Biker subuhan di masjid, sholat subuh ramai. Pas sholat zuhur hilang. Tanya, kenapa kalian namanya biker subuhan? Karena kami sholat subuh melawan tidur, kantuk saja kami tahan. Apalagi kalau cuma sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, kami siap sholat berjamaah. Betul? Yang mau cari menantu, yang mau cari imam, carilah anak biker subuhan. Kalian sudah saya iklankan, nggak laku juga, nggak salah saya lagi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pertama sholawat. Zikir yang kedua tasbih. Tasbih artinya apa makna subhanallah? Allah maha suci. Ada di antara kita yang suci? Tidak ada. Ada yang wangi karena pakai parfum. Ada yang putih karena pakai skincare. Ada yang ganteng karena masih muda. Kalau sudah tua, tua ompong peot. Mohon kalau dengar ceramah Ustadz Somad jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Apa amal yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratban bidzikrillah. Amal yang paling afdal adalah lisan berzikir mengingat Allah. Inilah majlis kita. Majlis kita ini adalah majlis zikir, supaya kita banyak berzikir. Jangan sampai kita kena goda setan, jangan sampai kita diganggu hantu, nyeblorong, sundel bolong, mak lampir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat sebagai lidahnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berpikir, dan kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kita mesti banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Kita semua ini akan mati, betul? Siapa yang berani berkata bahwa saya masih hidup besok pagi? Pasti. Siapa berani? Tidak ada. Tidak ada. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Orang kaya Mati. Pejabat Mati. polisi Mati. polisi berani dia ngomong. Tentara Mati. Satpol PP Mati. Ustaz. Mati. Kita semua akan mati. Dan kita semua akan menghadap Allah. Lidah kita akan ditanya, apa dulu yang sering kau ucapkan? Orang yang selalu cerita aib orang lain, suami ini sanu, anak sanu, makanya besok beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Anak sanu, kalau ada yang ngajak cerita, gimana suami sanu, gimana anak sanu, subhanallah walhamdulillah. Siap membalasnya dengan zikir? Siap? Bercampur semua zikir. Ketika datang orang mau membicarakan orang lain, ngapain itu si anu mencalek nanti dari koruptor ini mengunuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan gara-gara zikir ini lalu tidak mau ngomong. Apalagi ini kita dekat pasar, tadi lewat pasar, nanti ada orang mau beli. Ini kain ini berapa semeter Pak? Subhanallah. Itu dijawab. Pas lagi nggak ada orang, apalagi pegawai di kantor Bapak PJ Bupati, Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, mau nanya, gimana akte kelahiran anak saya kemarin Pak? Subhanallah. Suami pulang marah-marah, perutnya lapar, mana masakan? Apa kerjamu di rumah? Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah ibu yang sedang hamil, kalau dia tenang, maka anaknya akan menjadi anak yang cerdas. Perempuan hamil tidak boleh stres, tidak boleh kena marah, tidak boleh depresi. Nanti anaknya bodoh, nanti anaknya cacat, nanti anaknya macam-macam. Bisa cari informasi di internet. Dan yang bisa menenangkan itu adalah uang. Betul Bu? Betul katanya. Uang banyak, suami selingkuh, bisa tenang?
bisa katanya. Uang banyak, suami dilarikan pelakor, bisa tenang? Bisa. Tidak bisa. Yang menenangkan kita adalah memperbanyak zikir, salawat, zikir, subhanallah, zikir. Alhamdulillah, hari ini Abdul Somad masih bisa bernapas. Napas itu dua, sekali tarik, sekali hembus. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Ada napas yang lebih daripada itu? Enggak ada. Tarik, hembus, tarik, hembus, sampai akhirnya nanti berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Itulah maka orang mati itu matanya terbuka. Kenapa orang mati itu matanya terbuka? Karena saat napas berhembus, dia melihat ruhnya keluar, matanya melotot, istrinya pun takut. Saat melihat suami melotot, dia pergi ke masjid. Tuan Imam, Guru Ta, Ustadz, Habib, tolong pejamkan mata suami saya di rumah. Padahal dulu waktu masih hidup, apa kata dia? Kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, oh my, udah semua lah. Tapi begitu malaikat mau datang, mulailah berubah. Yang dulu katanya sehidup semati, sekarang aku hidup, kau mati. Yang dulu katanya uang bersama, mulai berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Yang kekal abadi menyertai ibu-ibu hanyalah zikir. Yang menyertai bapak sampai mati di alam barzah hanyalah zikir. Ibu, boleh saya bertanya? Boleh? Janji nggak marah? Jawab dengan jujur. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Nampaknya mereka belum mendengar dengan jelas. Seandainya mereka mati, ibu mau ikut? Jelas Pak. Jadi kalau selama ini mereka menangis di liang lahat, suami terbujur kaku di bawah, dia nangis, sabar. Bullshit. Ditanya sama Ustadz, kenapa kau nangis? Warisannya sedikit kan? Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang kekal bersama kita adalah zikir. Ustadz kenapa ngomong zikir? Yang lain, ya, tema kita kan zikir. Zikir menuju pemilu damai. Tanggal 14 Februari 2024, habis sholat subuh, berzikir bersama. Habis zikir, pergi ke tempat mencoblos. Pas mau nyoblos, nggak bisa. Kenapa? Belum sarapan. Maka menyoblos. Zikirnya apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tusuklah hidungnya, matanya terserah. Mudah-mudahan itu menjadi pilihan yang terbaik nanti insya Allah. Amin. Luber. Apa itu luber? Langsung, umum, bebas, rahasia. Karena kita tidak ada mencoblos berdua, masuk ke dalam sendiri. Betul? Enggak betul. Ada yang berdua tunanetra, dia berdua dengan yang saksi menunjukkan. Tapi insya Allah kita semuanya sendiri dan masuk ke dalam. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa besar ya Rasulullah? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Padahal orang tidak baik dikatakannya jadi baik. Padahal orang tidak amanah dikatakannya amanah. Jangan memberikan kesaksian palsu. Walaupun dikasih uang, walaupun dipaksa. Orang Bone kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Sedangkan peci emasnya aja dikasihnya ke saya. Emas ini. Di antara yang paling saya khawatirkan nanti kalau pulang ke Pekanbaru adalah inilah songkok emas ini. Saya mau WA ke rumah supaya dibelikan gembok segera. Jangan sampai hilang songkok emas dari Bone ini. Songkok reca dari Bone. Nanti ditulis ini dari Bone. Difoto. Udah diambil fotonya tadi. Nanti akan diupload di Instagram yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Samad, bagaimana orang yang bersedekah dengan uang? Masya Allah, tabarakallah. Sehari hanya 1.000 rupiah. Berarti sebulan berapa?
Sebulan 25.000. Loh, sehari 1.000, sebulan kok 25.000. Tanggal merah libur guys. Sehari hanya 1.000, sebulan 25.000. Anda sudah menyelamatkan fakir miskin melalui program Paskas, Pasukan Amal Soleh Bone. Inilah pasukan amal soleh yang akan mengetuk pintu Bapak. Mereka akan meminta 1.000 yang bisa transfer banking langsung. Untuk apa? Santri-santri seluruh Indonesia yang diberi makan oleh pasukan amal soleh. Sekarang jumlahnya 600.000 anak pesantren penghafal Quran. Allahu Akbar. Berapa ton di Bone dapat tiap bulan? Sekarang dapat 4 ton. Turun. Kenapa turun? Karena panas lalu berasnya menurun. Padahal panas dan dingin orang makannya tetap banyak. Insya Allah selesai tabligh akbar ini perolehan beras Paskas Bone meningkat insya Allah. Amin. Saya mau nanti orang Paskas akan menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Paskas Bone. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang berton-ton beras datang di Bone untuk santri-santri penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad tidak akan membawa beras orang Bone ke Pekanbaru. Beras Bone akan dibagikan ke para santri penghafal Quran. Ara'aitalladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, ayahnya meninggal. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Siap. Maksudnya janda-janda tua, Janda pirang. anaknya tidak bisa bayar uang sekolah, nggak boleh ikut ujian, diterjang dari kelas karena tidak bayar uang sekolah. Insya Allah di Bone tidak ada lagi anak yatim yang mengalami seperti ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Maka dengan memperbanyak zikir, zikir yang pertama salawat, zikir yang kedua tasbih, zikir yang ketiga tahmid, zikir yang keempat takbir. Apa makna tahmid? Alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah. Ustadz Abdul Somad dipuji, Guruta, Profesor Dr. Abdul Somad. Langsung saya pegang hidung saya. Kenapa sampai langsung mengembang dia? Maka kalau kita dipuji, apa yang kita lakukan? Katakan Alhamdulillah. Ketika orang mengatakan engkau besar, engkau hebat, maka katakan Allahu Akbar. Kalau ada orang mengatakan Bapak adalah orang yang besar, Allahu Akbar. Kalau ada yang mengatakan ke Bapak, istri Bapak besar, Allahu Akbar. Begitu juga ibu. Kalau yang mengatakan ibu besar, Allahu Akbar. Karena yang maha besar hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Ustaz Somad besar, beratnya cuma 50 kilo. Berat lebih sedikit, kita semua akan mati. Kalaulah yang besar itu berat badan, gajah lebih berat. Betul. Kalaulah lebih tinggi, jerapah lebih tinggi.
Maka yang paling dilihat itu adalah zikirnya kepada Allah. Binatang-binatang berzikir, tapi mereka tidak memahami zikir kita. Kita tak mengerti zikir mereka. Maka kita tunjukkan bahwa kita berzikir. Subhanallah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tak punya daya, kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyarakat Bone ini masyarakat yang berzikir. Karena mereka berzikir maka aman Bone ini. Bone ini aman atau tidak aman? Aman. Saya jamin 100% Bone ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Itu pohon pisang berbuah nggak ada yang nyuri. Ustaz Abdul Somad tuh kalau ngomong ada buktinya. Ini Bone aman. Ini tanah lapang, bukan pondok pesantren. Tidak perlu dikawal. Tidak ada yang hilang kecurian. Aman semuanya. Sepatu Ustaz, insya Allah aman. Karena dijaga. Ustaz Abdul Somad di Bone pengawalannya 4 lapis. Lapisan yang pertama Satpol PP. Lapisan yang kedua Banser. Lapisan yang ketiga TNI. Lapisan yang keempat Polri. Kenapa mesti dikawal? Apakah tidak aman ini Bone? Bone aman. Lalu kalau memang aman, kenapa Ustaz Somad itu dikawal sampai 4 lapis? Khawatir serangan emak-emak garis keras. Kalau ibu-ibunya semangat ngaji, ibu-ibunya semangat maulid, ibu-ibunya semangat solawat, ibu-ibunya selamat zikir, insya Allah Bone akan aman, damai, tentram, insya Allah. Jadi yang dikhawatirkan orang tentang pemilu 2024, insya Allah aman. Amin. Yayasan Nurut Tijarah, Nur Cahaya, Tajid Tijarah, dagang. Nurut Tijarah, cahaya dagang. Pedagang-pedagang punya satu persaudaraan, Nurut Tijarah. Mudah-mudahan mereka bayar zakat sehingga dagang bisnisnya untung berlipat-lipat insya Allah. Polres Bone, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, Bapak Polisi, mudah-mudahan sehat untuk mengamankan pemilu damai 2024. Kodim 1407 Kabupaten Bone, TNI menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Perbatasan kita dijaga. TNI sejak dulu melawan Belanda, mengusir Jepang, mengamankan Indonesia dari PKI, dari pemberontak, sampai hari kiamat diberikan TNI yang sehat-sehat zahir dan batinnya insya Allah. Kabupaten Bone, lambangnya Masya Allah jangkar sampai ke dasar laut. Kapal tidak akan mungkin berpindah ke lain hati. Kenapa? Karena jangkarnya sudah terhunjam. Maka orang Bone ini setia-setia. Betul? Betul. Kenapa? Karena ada jangkar di hatinya. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, insya Allah beban mereka tidak terlalu berat di Bone. Karena orang Bone amanah, jujur, dan menggunakan haknya. Andai ada yang mau ngasih uang 500.000, dia tidak akan ambil karena duit dia lebih banyak. Betul? Awas kalau ngambil. Kalau ada yang ngasih 5 juta, kecil, untuk 5 tahun kau kasih 5 juta, ini hanya uang tipu-tipu. Kalau ada yang ngasih 50 juta, telepon dulu Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok mau pencoblosan 14 Februari. Hari ini tanggal 13. Ada yang ngirim 50 juta. Gimana nih Ustaz? Sekali haram, tetap haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Oke. Kita doakan bapak-bapak KPU jujur, adil, dan amanah. KPU adalah wasit permainan sepak bola. Kalau sampai wasit curang, maka permainan akan hancur lebur. Betul? Kita doakan kepada Allah yang jujur dan amanah, panjang umur, sehat badan. Yang tidak jujur cepat mati. Jangan. Amin, amin aja. Yang tidak jujur kita doakan supaya dapat hidayah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Nabi berhadapan dengan orang yang tidak baik. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah. Itu menunjukkan hatinya bersih, berzikir. Nahbatul ulama, nahbah kebangkitan al ulama, para ulama. Negeri ini merdeka
karena perjuangan santri, karena para ulama. Panitia kita hari ini Bapak Haji Bakhtiar itu adalah santri, beliau alumni dari pesantren As'adiyah yang kemarin haul Kiai As'ad yang ke-73. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu selamat semua karena masuk pondok pesantren insyaallah. Aduh. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau memasukkan anaknya ke pesantren, inna Lillah. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bayarkanlah zakat Anda ke Basnas. Para pedagang-pedagang pasar di Bone yang kaya-kaya, para petani-petani kebun kelapa, kelapa sawit, para pengrajin, bisnismen, jangan lupa bayar zakat. Jangan sampai nanti sesudah mati menghadap Allah, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal semuanya. Yang kekal abadi adalah zakat, infak, sedekah, zikir. Itulah yang menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir ini semua, yang paling afdal, yang paling utama, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad, kalau saya habis subuh sama habis maghrib, kenapa zikir itu habis subuh dan habis maghrib? Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Kenapa habis subuh? Karena habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Karena habis maghrib awal malam. Kita ini cuma dua, siang dan malam. Awal siang habis subuh, awal malam habis maghrib. Zikirnya 10. Bisa diingat? Gimana? Bisa? Belum saya kasih tahu. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ayat kursi. Yang kelima ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis sampai habis. Yang kelima Qul huwallah 3 kali. Yang keenam Al-Falaq. Yang ketujuh An-Nas. Yang kedelapan tahlil la ilaha illallah. Yang kesembilan istighfar. Yang ke-10 sholawat. Ditutup dengan sholawat. Kita baca bersama-sama. Yang bisa membaca ikut baca. Yang tak bisa ikut baca gerakkan aja mulutnya. Yang punya handphone tolong rekam. Bisa pakai video, bisa pakai MP3. Nanti habis maghrib dengarkan, ikuti. Kalau ada saudara yang sakit di ruang ICU, yang sakit dengarkan ke telinganya. Yang mau sakaratul maut dengarkan. Kita baca bersama yang 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awal Al-Baqarah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Zikir 40 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang 10 tutup dengan istighfar sebelum doa. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bisa diingat? Nggak usah diingat, ulang aja rekaman tadi. Ada yang sakit di rumah, dengarkan. Di ruang ICU ada teman sakit, dengarkan. Ini ada teman yang sakit, malah dibawakan TikTok. Nggak apa-apa, video tadi masukkan, rekamkan, masukkan ke TikTok, di-share supaya didengar oleh kawan-kawan. Masuk ke tempat dagangan, jualan, takut kena santet, kena sihir, ada orang dengki, diambilnya air mandi orang mati, disiramkannya ke tempat jualan kita.
sehingga setiap orang lewat, assalamualaikum ya alal kubur. Karena dalam pandangan dia seperti lewat di kubur, kena sihir. Maka hidupkan bacaan tadi di dalam, diikuti dengan bacaan. Maka insya Allah besok pagi kalau suami tidak sholat subuh, dengarkan ke telinganya. Enggak juga, tahlilkan telinganya. La ilaha illallah. Ibu siap? Nah, siap-siap bapak besok pagi. Orang kalau mau mati, maka insya Allah kalau dibisikkan ke telinganya, mudah dia mau ngikut. Waktu mau mati sakaratul maut, laqinu mautakum, talqinkan ke telinga mereka. La ilaha illallah. Orang yang selalu berzikir, mudah dia mengucap La ilaha illallah. Panitia-panitia TPS, tempat pemungutan suara tanggal 14 Februari, sediakan mikrofon kuat, kasih pengarahan, hidupkan zikir tadi pagi. Pas pertama kali buka, hidupkan. Supaya tidak ada sihir-sihir. Supaya orang-orang yang nakal hatinya tunduk. Andai ada yang tidak Islam, andai ada yang non-Muslim, pasti mereka juga tetap tenang. Kenapa? Karena mereka juga ciptaan Allah, saudara kita. Andai kau bukan saudara kami satu akidah, engkau adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Agak kareba. Kita tetap tidak meninggalkan bahasa asli kita. Itulah hebatnya di Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia. Takbir. Begitu panasnya tadi, saya yakin doa orang-orang soleh, akhirnya awan. Suara azan. Akhirnya suara awan. Tadi saya mulai jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 2 kurang 10. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit di sini. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang ada di botol 600 ml. Ini kalau saya tambah 1 jam lagi masih kuat? Masih. Bapak-bapak masih sanggup? Masih. Ibu-ibu masih siap? Saya nggak kuat. Saya tausiah tadi subuh di Pasar Terong, zuhur, asar di Pasar Bone. Nanti malam kemana kita Ustaz? Nanti malam kita ke Sopeng. Besok masih di Sopeng, pulang lagi. Ini Masya Allah. Kenapa Ustaz kuat? Karena minum teh manis. Kenapa Ustaz kuat? Makan barongko. Kenapa Ustaz kuat? Karena doa saudara saya dari Bone. Mereka semua ini mendoakan saya. Kalau di Riau nama saya Ustaz Abdul Somad, sampai di Bone Ustaz Samad. Ustaz Samad doakan kami. Padahal kalau dilihat tulisannya Coto Makassar, di Riau Soto Makassar. Mestinya nama saya di sini Ustaz Comat. Saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari lubuk hati yang paling dalam senang berjumpa dengan saudara-saudara saya di Bone. Mereka semuanya yang hadir ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum ada keturunan diberikan keturunan anak yang soleh solihah penghafal Quran. Semua yang hadir ini dimatikan dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Indonesia pemilu damai, wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil. Al-hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak berikan keturunan yang soleh solehah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang yang gadis yang belum menikah jumpakan dengan yang baik-baik.